Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetya sebagai tim pengampu dari mata kuliah stilistika. Kawan-kawan yang saya banggakan, kali ini kita memasuki pertemuan keempat. Materi yang akan kita bahas adalah tataran bahasa dan analisis stilistika. Seperti kita ketahui, analisis stilistika di linguistik dan di sastra memiliki persamaan dan perbedaan. Jika di linguistik, kita memahami bahasa merupakan sistem tanda yang memiliki makna tersendiri. Sementara di sastra, bahasa yang telah memiliki sistem tanda dan pemaknaan itu dimaknai lagi. Jadi, double pemaknaan. Nah, bagaimana nanti kita mengupasnya dan bagaimana stilistika menganalisis bahasa sastra tersebut? Yuk, kita sama-sama pelajari di pertemuan kali ini. Ya, memasuki pekan keempat, materi perkuliahan stilistika kita mulai memasuki fase di mana teman-teman bisa menganalisis kritis bagaimana keberadaan suatu bahasa di dalam sebuah karya sastra. Khususnya mungkin nanti fokus kepada puisi dulu, karena untuk wacana kita akan ada pembahasan lebih fokus ya. Ini adalah materi kita, tataran bahasa dan analisis stilistika. Nah, namun sebelum kita memasuki materi ke sana, saya selalu mengingatkan teman-teman, jika ada kebingungan, jika ada pertanyaan, silakan utarakan pertanyaan ataupun pendapat teman-teman terkait materi di kolom komentar di bawah ini. Atau teman-teman bisa menuliskannya di forum diskusi di Fiklas Unil ACD yang nanti akan saya buatkan untuk teman-teman. Jadi, kalaupun teman-teman bingung, tidak paham, atau ada yang ingin tanyakan, jangan sungkan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentarnya ya. Terima kasih. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi. Masih ingat dengan puisi ini yang saya tautkan di pertemuan sebelumnya? Puisi Sapardi Djoko Damono, Sajak Kecil Tentang Cinta. Apakah ada sesuatu yang hendak kalian sampaikan? Bagaimana kalian melihat setiap baris dan baitnya? Apakah ada perulangan? Apakah ada pola bahasa yang unik dan menarik di situ? Pastinya ada ya. Ya, kita mulai bahas ya satu-satu. Saya mengulang lagi apa yang dikatakan oleh Meyer H. Abram. Ia mengatakan bahwa gaya bahasa adalah bagaimana seseorang penulis berkata mengenai apapun yang dikatakannya. Jadi, semua hal yang dituliskan oleh pengarang, seniman, sastrawan, dan dalam tuturannya menggunakan bahasa, itu adalah gaya bahasa. Itu menurut Abrams. Jadi apapun yang dituliskan, apapun yang dikatakan, itu adalah gaya bahasanya si pengarang. Nah, sekarang kita akan bicara seperti ini. Gaya bahasa adalah tanda. Gaya bahasa sebagai salah satu unsur karya sastra tidak dapat dilepaskan dari hakikat dan konvensi sastra. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan gaya tidak dapat ditinggalkan cara-cara menginterpretasi karya sastra berdasarkan pada hakikat dan konvensi sastranya. Karya sastra merupakan sistem tanda atau sistem semiotik tingkat kedua. Karya sastra menggunakan bahan atau medium bahasa. Sederhananya seperti ini teman-teman. Seperti kalian tahu, puisi memiliki konvensinya. Memiliki baris tertentu, bait tertentu. Dan memiliki yang jelas adalah terkait dengan pemilihan diksi yang tertentu, kekhasan tertentu ya. Beda dengan penulisan esai atau artikel ilmiah. Jadi ketika kalian membahas terkait dengan bahasa puisi dengan bahasa ilmiah atau bahasa yang teks standar non sastra, jelas memiliki perbedaan keduanya. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika di teks non sastra, teman-teman pasti tahu setiap kata per kata yang diungkapkan oleh seorang penulis pasti memiliki makna. Bahasa yang standar ya, non sastra itu sudah memiliki makna. Namun bahasa ketika digunakan menjadi teks sastra, itu akan diulang lagi pemaknaannya dengan fungsi-fungsi estetis yang digunakan oleh si pengarang. Artinya di sini ada pemaknaan ganda. Seperti ini yang saya maksud. Jadi ketika di tahapan pertama itu bahasa merupakan sistem tanda, tadi saya bilang merupakan sistem tanda atau semiotik yang mempunyai arti, merupakan sistem tanda tingkat pertama
denotasi, makna sesungguhnya. Ketika kalian mengatakan ibu, ya ibu, orang yang melahirkan. Tapi ketika di bahasa sastra digunakan kata ibu, bisa saja makna yang berubah. Ibu pertiwi. Jelas pemaknaan beda dengan kata ibu yang memiliki makna denotasi, orang tua atau orang yang melahirkan. Ibu pertiwi dimaknai sebagai tanah kelahiran, seperti itu. Jadi di dalam bahasa sastra menjadi sistem tanda tingkat kedua, memiliki makna konotasi, seperti itu. Artinya bahasa merupakan tanda yang mempunyai arti atau makna. Setelah bahasa ditingkatkan menjadi bahasa sastra yang merupakan sistem tingkat kedua, mendapat arti sastra. Ya, jadi sudah ada makna dimaknai kembali. Artinya pemaknaannya ganda, double. Oleh karena itu, arti bahasa sastra adalah arti dari arti. Meaning of meaning atau makna significance. Teman-teman nanti saya belum tahu apakah teman-teman sudah mendapatkan materi terkait dengan semiotik ya. Ferdinand de Saussure. Nah, ini terkait dengan itu. Tanda, penanda. Jadi, sudah memiliki makna dimaknai. Sederhananya, contohnya adalah ibu dengan ibu pertiwi. Ibu sudah memiliki makna, orang yang melahirkan. Tapi di bahasa sastra dicontohkan lain adalah ibu pertiwi. Tanah air, negara, tanah kelahiran, seperti itu. Pemaknaannya berubah. Itu terkait dengan bahasa sastra. Masih membahas tentang gaya bahasa adalah tanda. Bahasa sastra sebagai sistem semiotik merupakan tanda. Tanda itu mempunyai dua aspek, yaitu aspek-aspek bentuk yang menandai atau penanda signifier, dan aspek isinya yang ditandai atau penanda signified. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Penanda adalah bentuk formal yang menandai artinya. Misalnya kata ibu menanda bunyi fonem i, bu, yang artinya adalah orang yang melahirkan kita. Gaya bahasa sebagai bentuk formal menandai maknanya. Nah, kalau misalnya bicara tentang makna denotasinya jelas. IBU artinya yang tadi, orang yang melahirkan kita. Tapi ketika ini dimaknai ulang, digunakan dalam bahasa sastra, digunakan dalam puisi, ibu ini akan bisa berubah arti, dimaknai kembali, diberikan makna lagi, seperti itu. Gaya itu syarat makna. Gaya sebagai tanda harus dilihat dalam suatu teks tertentu sebagai fenomena intratekstual. Gaya sebagai tanda mendapat aktualisasinya setelah bereaksi dengan pembaca atau peneliti. Hal ini mengingat bahwa karya sastra itu adalah artefak yang baru, mempunyai makna bila diberi makna oleh pembaca atau peneliti. Oleh karena itu, pemaknaan gaya itu tidak mungkin dilepaskan dari latar belakang diri pembaca atau peneliti. Sebuah puisi, khususnya ya, ataupun mungkin karya sastra lainnya, menggunakan medium bahasa untuk menyampaikan makna atau pesan moral. Ketika dia hanya sebatas atau seonggok karya sastra, dia tidak memiliki makna apapun. Makna, pesan moral, dan maksud yang ingin disampaikan penulis tidak akan berarti apapun, karena dia hanya sebatas sebuah produk. Namun beda halnya ketika produk itu dilempar ke masyarakat atau komunitas dan kalian memegang di tangan kalian sendiri dan dibaca dan dimaknai, itu akan menjadi persoalan lain. Mengapa? Pemaknaannya akan berjalan, proses pemaknaannya akan berjalan. Ya terlepas nanti pemaknaannya apakah sampai di akhir sama dengan yang disampaikan oleh si pengarang atau yang dimaksudkan oleh pengarang, ataupun berbeda, yaitu cerita yang berbeda. Karena respons readernya si pembaca ya bergantung kepada latar belakang, entah itu pendidikan, usia, dan lain-lain. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ketika sastrawan memiliki maksud dan tujuan pesan moral A, B, bisa saja si pembaca ataupun masyarakat menyampaikan atau menerimanya C, D, E. Seperti itu. Dia akan dimaknai secara bebas. Bisa saja sama, bisa saja tidak. Terkait dengan gaya itu syarat makna. Nah, ini tadi yang saya bilang. Tidak ada makna tetap dan yang pasti dalam gaya itu.
Satu gaya yang sama mempunyai dua makna yang berbeda pada dua teks yang berbeda. Hal ini ditentukan cara penggunaannya yang menimbulkan reaksi tertentu pada pembaca atau peneliti yang mempunyai latar belakang intelektual tertentu pula, yang berkaitan dengan horizon harapan pembaca. Dalam beri makna itu, pembaca atau peneliti tidak boleh semaunya, tetapi harus dalam kerangka semiotik berdasarkan sistem tanda yang ditentukan oleh konvensi sastra. Tadi ya, latar belakang pendidikan, latar belakang usia dan sejenisnya itu akan membuat hasil yang berbeda, membuat pemaknaannya berbeda. Namun ketika teman-teman membaca sebuah karya sastra, ya semua akan kembali lagi. Ketika ingin menilai, ketika ingin menjudge ya, memberikan penghakiman, penilaian, ya semua harus lewat koridor sastra, bahwa konvensi standarnya puisi itu seperti apa gitu, baitnya berapa, barisnya berapa, ya patokannya harus dari situ, aturan atau kaidah yang sudah ada. Jadi kalau misalnya keluar dari situ berarti puisi ini bisa disebut puisi yang istimewa gitu, atau puisi yang tidak lazim karena menabrak aturan seperti itu. Jadi semua harus berpatokan pada aturannya dulu. Apakah tidak sesuai aturan boleh? Ya boleh saja sih, bebas kok. Gaya bahasa itu bukannya kosong tanpa isi. Sastra lahir bukan dari kekosongan. Gaya menandai ideologi. Ada ideologi mungkin diberikan oleh penulis jika ia memilih menggunakan gaya tertentu. Di samping itu, peneliti menemukan ideologi dalam penggunaan satu gaya dalam sebuah teks sastra. Keduanya berdasarkan interpretasi pembaca atau peneliti, sebab pembaca tidak tahu ideologi penulis sesungguhnya, yang dihadapi hanyalah teks yang punya makna. Iya, entah itu pesan moral, entah itu sisipan-sisipan pandangan hidup dari si pembaca. Ya kadang-kadang secara langsung atau tidak langsung, kita sebagai pembaca akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis. Contoh sederhana gini. Pernah baca buku Terelie terkait dengan serial anak-anak emak? Burhan, Amelia. Novel ini novel sederhana bercerita tentang kehidupan anak. Tapi pesan moral yang di sana disisipkan amat banyak terkait dengan cinta lingkungan, ekologi, lalu terkait dengan bagaimana menghargai antar keluarga gitu kan, saling kerjasama. Ini pesan moral yang sesungguhnya disisipkan oleh pengarang dan secara tidak langsung membuat kita tersadar bahwa menebang pohon, menebang hutan tuh secara serampangan tidak boleh, bahwa nanti ketika hujan terjadi banjir bandang itu menjadi sesuatu hal yang tidak akan terhindarkan gitu. Dan pandangan, ideologi ataupun pesan moral ini bisa saja nantinya ya bisa kita telan mentah-mentah ya, karena bisa saja itu pandangannya, tapi secara tidak langsung sebenarnya ya seperti dikatakan di kalimat terakhir, kita tidak akan pernah tahu ideologi atau pandangan atau pesan moral langsung dari si penulis, karena yang kita hadapi cuma teksnya ya, produknya saja. Beda cerita kalau kita menganalisisnya secara ekspresif, pendekatan ekspresif, maka bisa melalui teks dan bisa melalui konfirmasi kepada pengarangnya langsung. Ada check and balances, jadi ada pengecekan ulang, check and rechecknya. Jadi dari karyanya seperti ini, gitu, pesan moral seperti ini, apakah benar? Nah, di cross check lagi kepada senimannya, sastrawannya. Tapi kalau yang kita hadapi hanya sebatas novel, puisi, atau karya sastra, agak sulit untuk menjudge bahwa ini loh yang mau dimau oleh si pengarang, bahwa kita harus seperti ini. Nggak pernah bisa. Emangnya tadi, dulu di teori sastra modern kan kita kembali ada 4 hal ya terkait dengan karya sastra. Ada universe-nya, semestanya, ada terkait dengan sastranya, karyanya, ada terkait dengan pembaca, ada pengarang. Nah, 4 hal ini sebenarnya kalau misalnya ditelisik bersama-sama ya akan menjadi menarik, karena hasilnya pasti akan berbeda. Tapi kalau misalnya kita hanya fokus satu produk dan tidak menyentuh ketiga halnya, ya agak sedikit bias. Bisa saja benar, bisa saja salah, karena tidak ada cross check-nya di antara keempat pandangan dari rancangan keberadaan teori sastra. Seperti itu ya. Nah, dia terkait dengan ideologi. Contohnya dalam novel Samad Said dan Sanan Ahmad, Yunus
Yunus penulis mengemukakan gaya vulgarisme. Jadi pengucapan sesuatu yang vulgar, kotor, menjijikan, dan keberanian menggunakan kata-kata vulgar. Kata untuk kemaluan, kotoran, dan dalam novel Salina dan Seluang Menodak Baung. Menurut interpretasi Yunus, Sama dan Sanon ini menggunakan gaya vulgarisme dan kata telanjang untuk melukiskan kehidupan orang miskin di tengah kehidupan Singapura yang megah. Sanon melukiskan kesengsaraan petani di desa terpencil di Kedah. Artinya seperti ini. Ketika si sastrawan menggunakan gaya bahasa tertentu, maka ia akan memilih gaya bahasa tertentu sesuai dengan topik atau pemilihan tema yang ia ambil. Kalau tema-tema tentang keindahan pasti kalimatnya kalimat-kalimat tentang keindahan. Kalau misalnya bicara tentang puisi ataupun karya terkait dengan yang kesedihan atau penolakan dan sejenisnya, bisa saja diksi yang digunakan juga akan menggambarkan hal tersebut. Jadi disesuaikan. Makanya di sini ada novel Salina dan Seluang Menodak Baung ini, ya karena ceritanya adalah yang dipilih seperti ini, maka kata-katanya adalah kata-kata vulgar yang dimunculkan. Bergantung semuanya dengan apa yang ingin kalian tulis. Karena gaya bahasa itu sesuaikan dengan kalian. Ketika kalian memilih tema tertentu, ya itu yang akan kalian gunakan gaya bahasanya. Terkait dengan jenis gaya bahasa itu berhubungan dengan unsur bahasa atau aspek-aspek bahasa yang digayakan. Seperti intonasi, tapi kalau intonasi ini jarang muncul karena intonasi ini muncul dalam bahasa lisan, tak tercatat dalam bahasa tulis, maka gaya intonasi sukar diteliti dan tidak diteliti. Sementara kalau bunyi, kita bisa mengejarnya, menganalisisnya lewat kiasan bunyi, sajak, rima, orkestrasi, dan irama. Sementara kata ini meliputi gaya bentuk kata, ada morfologi, arti kata, semantik, diksi, dan bahasa kiasan, dan gaya asal-usul kata, etimologi. Kalau sementara dari kalimat, ini meliputi gaya bentuk kalimat dan sarana retorika, gaya wacana yang merupakan satuan dari kalimat-kalimat yang merupakan satuan ekspresi khusus. Bunyi, kata, dan kalimat ini merupakan kajian dari stilistika, teman-teman. Ini yang akan kita bahas di stilistika. Nah, kalau untuk kata ini kita terkait dengan bentuk katanya yang dianalisis. Apakah dia bentuk turunan, atau merupakan kata benda, kata kerja, atau sifat, seperti itu. Nah, pemilihan imbuhan bisa saja dianalisis mengapa munculin yang paling banyak adalah imbuhan di, misalkan seperti itu. Oke, kita mulai lagi, lanjut. Semua gaya bahasa di atas terdapat dalam prosa dan puisi. Oleh karena itu, penelitian gaya bahasa dapat dilakukan pada prosa ataupun di puisi. Tapi di contoh nanti saya akan banyak memunculkan contoh-contoh dalam bentuk puisi, jadi lebih membuat nyaman dan membuat apa ya? Karena pendek puisi ya, jadi lebih enak memberikan contohnya. Sementara dalam penelitian gaya bahasa karya sastra, karena gaya bahasa itu merupakan penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek-efek tertentu, maka yang diteliti adalah wujud, bagaimana bentuk gaya bahasa itu dan efek apa yang ditimbulkan oleh penggunanya. Tentu saja efek itu berdasarkan situasi gaya dalam karya sastra, karena letak gaya dalam karya sastra itu menentukan maknanya dan efeknya. Ya, tujuannya adalah membentuk kesan estetis ya, keindahan. Unsur karya sastra adalah unsur fungsional, maka tiap unsur mempunyai fungsi struktural sebagai bentuk struktur karya sastra. Karya sastra merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna. Begitu juga halnya gaya bahasa sebagai salah satu unsur karya sastra mempunyai fungsi struktur. Oleh karena itu, gaya bahasa itu menentukan makna karya sastra berdasarkan fungsi strukturalnya. Iya, maka tadi saya pernah bilang tadi di awal terkait dengan puisi, kaidah terkait dengan puisi, kaidah ataupun aturan yang hadir di dalamnya itu kan sudah ada ya, terkait dengan baris, pilihan diksi, bait, rima, mau rimanya AA atau ABAB gitu kan, sudah ada pakemnya. Nah, tinggal gaya bahasa ini digunakan untuk mengejar apa yang menjadi konvensi itu sendiri. Pun kalau misalkan nanti konvensi yang dimaksud atau kaidah yang sudah ditetapkan itu tidak digunakan, ya tidak masalah. Makanya teman-teman melihat tragedi Si Kawinka bingung gitu kan, ini puisi gitu kan, kok tidak sesuai kaidah gitu. Boleh ya, boleh saja seperti itu. Lalu berikutnya terkait dengan gaya bahasa, yang pertama tadi kan ada
intonasi, bunyi, kata, dan kalimat. Kita masuk ke dalam bunyi. Bunyi meliputi penggunaan bunyi-bunyi tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetis atau keindahan. Gaya bunyi berupa gaya ulangan bunyi, baik itu asonansi, aliterasi, persajakan, sajak awal, sajak akhir, sajak dalam, sajak tengah. Kombinasi pola bunyi ini membuat sajak menjadi merdu. Kombinasi bunyi merdu ini menimbulkan bunyi musik yang merdu dalam karya sastra, puisi pada khususnya. Makanya tadi bilang ada yang polanya ABAB, yang polanya AAA, itu mengejar keindahan. Nanti kita bahas ada satu-satu. Bunyi musik atau orkestrasi itu juga terdapat dalam prosa. Orkestrasi yang berbunyi merdu disebut eponi, yang parau disebut kakafoni. Sementara yang menimbulkan irama yang menimbulkan karya sastra liris bisa menimbulkan terjelmanya gambaran angan dan memperjelas makna. Untuk memperjelas arti dipergunakan simbolik bunyi, metafora bunyi, dan onomatope atau ini peniruan bentuk bunyi. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari asonansi dan aliterasi deh. Ya, ini adalah asonansi. Asonansi adalah ulangan bunyi vokal dalam baris sajak yang berurutan. Rima terbuka, runtun vokal. Asonansi ini di samping untuk kemerduan dan menimbulkan irama, juga untuk mengeraskan arti kata-kata atau kalimat baris sajak dan atau juga untuk membangkitkan suasana tertentu. Hal ini berhubungan dengan simbolik bunyi atau lambang rasa. Ini adalah contoh pada puisinya pada Bunjua. Nah, dari puisi di atas tampak penggalan seperti di sini. Nah, sorry, kita balik lagi. Di baris pertama ya, habis kikis segala cintaku hilang. Nah, analisisnya seperti ini asonansinya. Habis kikis segala cintaku hilang terbang. Nah, baris pertama is kis. Baris kedua segala cintaku hilang terbang AA. Baris pertama asonansinya II, baris kedua AA. Yang di sini AA pulang kembali aku padamu UU, seperti dulu UU lagi, seperti itu. Jadi yang muncul, bunyi yang muncul ini seperti apa asonansinya. Nah, kadang juga asonansi itu muncul bersama aliterasi. Nah, seperti di puisi Amir Hamzah ini hanya satu. Nih, analisisnya seperti ini. Timbul niat dalam kalbu, terbang hujan, ungkai badai, terendam karam, runtuh ripu temanmu rampak. Ini asonansinya baris 2. AA, terbang hujan, AA, ungkai badai, ai. Ya kan? Nah, kalau asonansi yang ketiga, terendam am, karam am, AA. Baris 4, runtuh ripu UU, tamanmu rampak AA. Tapi di sini ada aliterasi akhiran yang konsonan H, K, K lagi. Runtuh ripu rampak. Itu aliterasinya. Ini lagi. Timbul niat dalam kalbu, ini LLL aliterasinya. Terbang hujan, ungkai badai. Ini ai ini asonansi. An ini asonansinya ya. Sementara terendam karam ini masih asonansi. Nah, yang ini ripu runtuh, runtuh ripu tamanku rampak ini adalah terkait dengan aliterasinya, konsonannya. Aliterasi atau sajak rangka adalah ulangan konsonan dalam baris sajak. Ulangan konsonannya ya. Kalau asonansi itu ulangan vokal. Seperti itu. Tumbang bongkar pokok purba, BB, PP, teriak riuh redam terbelah, RR yang muncul. Nah, nanti kalau misalnya di puisi ini enak analisisnya. Cuma kalau misalnya di prosa novel agak jumlah halamannya banyak.
Jadi lebih enak di puisi memang kalau untuk hal yang seperti ini, untuk gaya bunyi ya. Makanya saya ngambil contohnya puisi. Sementara sajak awal, oke, sajak awal ini dari puisi Lukisan karya J.E. Tatengkeng. Ini generasi pujangga baru semua ya, bukan para penulis atau bukan para sastrawan baru ya, sastrawan lawas semua. Di bait pertama, Musafir Mudik, ada kesamaan di sajak awal, MM. Terkatung-katung, tergantung-gantung. Sama ya, sajak awalnya. Penyelam pemilik, PP. Sebegini, sukmaku. Jadi ada keteraturan yang muncul di sajak awalnya. Termasuk tadi di contoh awal di Sapari Jakadomono, mencintaimu aku harus, mencintaimu aku harus, mencintaimu aku harus. Ada kesamaan di sajak awalnya ya. Sajak akhir adalah pola persajakan atau ulangan suara di akhir tiap baris. Tujuannya efek estetis berupa hiasan, penyangatan makna, sering untuk pertentangan arti, untuk menimbulkan irama, atau ekspresivitas. Hanya sebatas ekspresinya si penulis. Lagi terbagi, sendiri, hati kembali, berani kembali tapi berbagi. Pengulangan ya, ada bunyi i gitu. Nih, makanya contohnya pujangga baru karena sajak-sajak para pujangga baru berpola sajak akhir yang tetap A, B, 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 A, B, A, B, A, B gitu kan. Pada umumnya sajak-sajak bebas seperti sajak-sajak angkatan 45 tidak berpola tetap. Yang dipentingkan adalah daya ekspresivitasnya, bukan keindahan bentuk visualnya seperti baris sajak Hairil Anwar berikut. Ini polanya nggak jelas, ya kan? Dia tidak mengejar keindahan atau kenyamanan ketika diucapkan. Kalau yang rimanya enak, kan enak didengar ya. Kalau ini nggak perlu karena yang dikejar adalah lebih kepada pesan dari si puisi gitu, ekspresivitasnya. Bagaimana dengan sajak tengah? Nah, sajak tengah ini biasanya akan muncul di dalam pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ada pengulangan di bagian tengah dari sebuah sajak, gitu. Yang namanya juga sajak tengah, pasti ada di tengah ya. Di puisi bagaimana? Mungkin bisa aja ada, cuman saya lebih nyaman menggunakan contoh itu ya teman-teman. Sajak tengah, ada sajak dalam. Kalau sajak dalam adalah sajak yang terdapat dalam satu baris, gunanya untuk membuat sajak berrima. Ini Amir Hamzah kalau nggak salah, Cintaku Jauh di Pulau. Kalau penjelasannya gimana Pak? Sajak dalam. Nih, perahu melancar, bulan memancar. Ar ya. Ada pengulangan seperti itu. Jadi ketika membaca puisi, pasti akan ada aturan-aturan atau konvensi teman-teman yang dikejar oleh si pengarang. Tujuannya apa? Ya tujuan satu, biar puisinya terlihat indah dari pemilihan diksinya, tapi juga akan menjadi indah ketika dilihat. Ada pola tertentu yang muncul atau dimunculkan oleh sastrawan. Ada gaya kiasan bunyi, onomatope, metafora bunyi dan simbolik bunyi. Onomatope itu tiruan bunyi yang efeknya untuk mengkonkretkan gambaran, angan. Peniruan bunyi hanya memberi sugesti saja akan suara yang ditiru. Seperti ini. Rang-rang rangkup, rang-rang rangkup. Batu belah, batu bertangkup. Ngeri berbunyi berganda kali. Ini tiruan bunyi ya. Rangkup, rangkup, batu bertangkup. Jadi hanya sebatas peniruan bunyi untuk menyangatkan, untuk menekankan, menegaskan bahwa inilah yang dituju.
Sementara metafora bunyi adalah memberi sugesti akan suara yang ditiru, tidak seperti bunyi yang sesungguhnya. Ini kalau dibacakan ketika ada suara apa, ketika dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi. Ini ada bunyi derap langkah kuda, derap 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 gitu. Jadi apa ya, peniruan metafora bunyi dari kaki langkah kuda. Sementara simbolik bunyi ini yang sering teman-teman tahu bahwa vokal-vokal I, E itu adalah dengan penggambaran riang, sementara A, O, U itu penggambaran murung, seperti itu. Ini salah satu puisi Chairil Anwar berjudul Isa. Ini terkait dengan pengorbanan Isa Al-Masih ya kayaknya. Nah, di sini muncul kata-kata yang menggunakan vokal A. Ya ini karena si Chairil Anwar ingin menggambarkan bahwa, menyampaikan bahwa betapa sedih dan betapa beratnya pengorbanan si Isa, seperti itu. Terkait dengan bunyi A, O, U yang menggambarkan suasana sedih, susah, suasana murung dan muram. Sementara Evoni ini bunyi merdu, bunyi bersuara voice BDG atau bunyi liquida RL atau kombinasi bunyi sengau MN nya. Evoni keberkahan gitu kan, bapaknya perginya gitu, perginya. Bunyi merdu Evoni. Kalau bunyi kakafoni itu adalah kombinasi yang tidak merdu atau parau, KPTS. Nih ada, Tuhanku aku hilang bentuk remuk. Bentuk kakafoni atau tidak merdu itu terkait dengan pemilihan diksi dari sebuah puisi. Oke, terakhir. Nah, bagaimana itu terkait dengan bunyi? Bagaimana dengan kata? Bagaimana dengan kalimat? Kalau kata, teman-teman akan fokus terhadap pemilihan diksinya, pemilihan diksi atau katanya. Lalu bagaimana pemaknaan katanya? Apakah di situ ada yang muncul adalah makna denotasinya atau makna konotasinya? Seperti itu. Lalu bagaimana dengan pemilihan kata-kata dasarnya atau kata imbuhan atau kata sifatnya, seperti itu. Itu terkait dengan gaya bahasa di tatanan kata. Sementara untuk kalimat itu nanti kita akan fokus di bagian wacana, karena kita bahas lebih jauh, lebih detail. Tidak untuk di pertemuan kali ini. Jadi untuk kali ini cukup sekian penjelasannya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang bingung terkait dengan gaya bahasa atau terkait dengan analisis bahasa dalam linguis stilistika ini, silahkan tanya dan tuliskan dalam komentar di bawah ya, atau nanti tuliskan di diskusi Fikras gitu teman-teman. Sekian Stilistika Sastra pertemuan 4. Terima kasih. Saya Heru Prasetyo mengucapkan terima kasih. Dan ini adalah pesan sponsor. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan silahkan menjaga jarak. Ini terkait dengan COVID masih ada. Oke, baiklah teman-teman, sekian penjelasan dan penjabaran terkait dengan gaya bahasa dan analisis stilistika di tataran linguistik yang hadir dalam sebuah karya sastra. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya dan terima kasih teman-teman atas kesetiaan dan kesediaan menyaksikan video ini. Salam sehat dan semoga teman-teman pun kalau memang ada kesulitan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.